Kenapa? Mikir lagi. Rumahnya jauh. Parkirnya di mana, Bu? Parkir. Parkirnya tadi nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berada di SMP Negeri 2 Karangbaru, di mana kegiatan kita sama seperti biasa, yaitu memberikan himbauan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan mematuhi prokes yang sedang berlaku saat ini. Baiklah, kita lihat situasi di SMP Negeri 2 Karangbaru hari ini. Dan anak-anaknya dibagi dalam lokal-lokalnya kan. Jadi kalau di sini ini misalnya anak 83 misalnya, nah, di sana lain lagi. Rutin ya, Bu? Rutin. Lakukan sosialisasi bersama siswa-siswa, kita diberikan izin, mungkin SMP ini udah alhamdulillah dikasih izin untuk mengumpulkan anak-anak semua. Anak-anak semua, Pak, biar semua mendengarkan. Oh, bagus itu. Biasa video-video sebelumnya kami masuk ke ruangan untuk mensosialisasi keselamatan berlalu lintas. Jadi kami harus mengulang. Kami tadi udah ke gerbang, Pak, ke gerbang sekolah. Kami lihat anak-anak ada beberapa yang bawa kendaraan, ada beberapa yang bawa kendaraan nggak pakai helm. Kira-kira bisa Bapak jelaskan upaya Bapak selama ini, upaya Bapak masalah tertib berlalu lintas ini bagaimana di sekolah? Gitu. Ya, upaya memang harus kita anjurkan memakai helm. Memang terus terang aja selama belakangan ini kita terfokus kepada masalah masker, sehingga di gerbang itu ada juga dulu kawasan wajib helm. Cuma sudah kita ganti dengan kawasan wajib masker. Insya Allah ke depan nanti akan kita pasang kawasan wajib helm. Jadi bagi siswa nanti yang tidak memakai helm itu ya tidak kita benarkan masuk ke sekolah. Tidak ya, Pak. Jadi alhamdulillah itu memang rambu-rambunya udah ada, Pak ya. Tapi karena ini menyangkut dengan 3M jadi harus ditutup. Ya, jadi kami mohon kalau bisa ada lagi, Pak ya kan gitu. Insya Allah kan. Jadi kira-kira pernah nggak, Pak, kejadian anak-anak sini kecelakaan, Pak, selama ini? Selama saya di sini belum. Belum ada ya. Karena saya kebetulan baru April 2020. Alhamdulillah. Baru April 2020, berarti baru berapa bulan, berarti Bapak sama SMP 1 Kuala Simpang itu ya, pengangkatannya lain ya? Ya, saya pengangkatannya sama ya? Oh, Pak, tadi lupa nanya, Bapak dengan siapa nih namanya? Junaidi, Pak. Pak Junaidi. Nah, ini Bapak Junaidi ini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangbaru, pemimpin kepala sekolah ini yang memiliki hak veto, Pak, gitu. Hak veto memimpin di sini. Jadi kalau tanya anak sekolah tuh nggak boleh pakai helm, nggak boleh apa, harus pakai helm semua. Nggak boleh bawa kendaraan, Jadi seperti itu kepala sekolah. Kami harapkan semua kepala sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang ini selalu bisa memberikan hak veto dan menjaga keamanan, keselamatan, menjamin keamanan, keselamatan bagi anak-anak didiknya. Demikian, Pak, gitu aja, Pak. Setuju, Pak, kira-kira? Setuju. Bapak pernah dengar program Polbinsel nggak? Polbinsel, Polantas Pembina Sekolah. Pernah dengar ya? Waktu kemarin rapat ada data? Ada ya? Jadi program lalu lintas itu Polbinsel, Polantas Pembina Sekolah. Nanti akan kami utus ini 2 orang untuk Polantasnya. Untuk Bapak bisa berdayakan sebagai pembina sekolah atau membentuk patroli keamanan sekolah di sini. Biar satpamnya tadi di depan tuh sendiri, Pak, kasihan juga kan? Kasihan dia sendiri, nggak ada yang lihat, Pak. Jadi itu aja. Oh, di dalam. Rumahnya dekat, walaupun jauh tetap pakai helm. Di rumah ada helm? Ada, tapi nggak mau dibawa ya. Kenapa? Kenapa nggak bisa jawab? Iya, nggak pakai helm, nggak tahu kan ini jawabannya, nggak pakai helm kenapa? Besok pakai helm ya. Katanya yang mana tadi?
Ya udah. Iya, orang tuanya. Pakai helm juga ya. Nanti diingatin orang tuanya ya, Bu. Kan nggak apa-apa ya, Bu ya. Tiap hari kita ngasih tahu. Sambil ngasih tahu gini ya. Tuh. Anak sekolah tarik 3 nggak pakai helm. Cewek-cewek lagi. Lawan arus lagi. Di jalan lintas provinsi tolong pakai helm. Nggak pernah deh, nggak. Dan nyebrang. Terus. Masuk. Makasih ya, Bu, udah pakai helm, kaca spion 2. Oh, depan belakangnya nggak ada. Salah aja kan? Salah. Udah baik, helm, spion, platnya yang kurang. Tapi plat muka belakang nggak ada, sama juga. Nah, nanti begitu di jalan tabrakan, nggak tahu plat nomor siapa. Tahu, kadang lupa Bu, kendaraannya mana. Jadi hanya plat kendaraan itu kadang-kadang tahu itu orang itu udah ada. Nah, Ibu pakai helm, Bu. Yang bawa gas. Jauh dekat pakai helm. Jauh dekat menggunakan helm untuk tertib berlalu lintas. Kalau akan meninggalkan nanti kami tolong. Panas sekali perginya kita yuk. Nah, ini bawah pohon. Ada pohon UKS ya, bukan PKS, UKS. Nggak jalan di depan untuk jaga gerbang sekolah. Dan alhamdulillah di SMP 2 Karangbaru ini sudah terpasang kawasan wajib busana muslim, kawasan wajib masker. Untuk prokesnya udah diterapkan untuk 3S. Selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Kita langsung ke dalam untuk melihat apakah mereka benar menggunakan masker. Kita lihat, ayo. Ya, saya bersama kanit saya, Kanit Digasa Salantal Wajah Tamyang, Ibda Julfahmi selaku Kanit Digasa. Demikian, ayo kita lihat. Untuk setiap organisasi ada seperti UKS, Dinas Pendidikan Kebudayaan. UKS. Jadi organisasi yang sudah di sini seperti ini organisasi siswa-siswi, Grand School, pencinta lingkungan, pembinaan imtak dan kesenian. Udah. Oke. Jadi kalau kita lihat patroli keamanan sekolah tidak ada di sini, patroli keamanan sekolah. Jadi semoga siswa-siswi di SMP atau tingkat SD, SMA itu membentuk patroli keamanan sekolah untuk menjaga keamanan sekolah dan bisa melakukan pengaturan lalu lintas. Yuk, ikut. Di kantor untuk silangan udah ada, tinggal kita masuk ke dalam untuk melihat, minta izin sama gurunya untuk masuk ke lokal-lokal. Saya bersama Bribtu Aprilia dan Bribtu Sarah. Ayo kita sama-sama ikut.
Ya. Berapa aja? Yang keluarga besar aja, Bu. Yang sekolah siswa kelas 3, ya, kelas 3. Yuk. Ya? Iya, Bu. Kelas 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit lalu lintas bagian humasnya lah. Bagian dari humasnya. Adik-adik bawa kereta? Ada yang bawa kereta? Nah, kalau bawa kereta tuh ya wajib memenuhi kelengkapan yang standarnya ada. Ada kapion, ada pakai SIM, ya kan? Pakai SIM, ada kapionnya, ada helmnya, ya kan? Itu ikhtiarnya. Kalau memang kita memang menaat, walaupun pakai helm juga kena juga. Ya kan? Tapi jangan dingin ya. Seperti dengan maskernya juga, ini ikhtiarnya, ini nggak jaminan. Tapi instruksi daripada atas, instruksi dari pemerintah kita pakai masker. Ya kan? Risikonya ada kepada sekolah kita nanti. Suatu waktu ada pengecekan dari atas, lalu ada dua orang nggak pakai masker, itu bisa dicabut lagi ya, Bu. Nah, izin pelajaran kita buat lagi. Jadi kita patuhi. Paling 15 menit. Paling 15 menit ini penting nih. Penting. Dah, buat barisan terus. Siap, bro. Di mana, Bu, barisannya, Bu? Barisannya? Kita buat jaga jarak, Pak ya. Jaga jarak. Kita jaga buat jaga jarak. Lentangkan tangan kedua. Dah. Jaga jaraknya. Letakkan kedua tangan, mulai. Letakkan kedua tangannya, semua. Letakkan kedua tangan. Jadi adik-adik ini penting. Ada informasi yang harus Bapak sampaikan penting dari kepolisian. Letakkan kedua tangan. Ini luar biasa ya sekolahnya ya. Ini gelombang pertama ya. Gelombang pertama. Letakkan dua tangan. Lentangkan dua tangan, mulai. Semua lentangkan tangan semua. Udah lentangkan tangan. Lihat posisinya. Satu kelas, satu baris. Cuma satu. Udah semua. Jaga jarak. Jaga jaraknya, jaga jarak, jangan berkumpul. Jangan berkumpul, jangan dekat-dekat. Jaga jarak. Jaga jarak. Pelan-pelan. Jaga jarak. Udah semua. Sini lagi. Dah. Masuk sana. Jaga jaraknya. Udah, ini. Seluruhnya hadap kiri, gerak. Hadap kiri. Rentang tangan, gerak. Rentang tangannya nak, ikuti kawannya. Luruskan nak. Udah. Gerak. Hadap kanan, gerak. Oke, udah. Pak, Bu, udah. Coba. Sini biar saya pembukaan dulu, Pak. Ini, Pak, biar pembukaan lengkap. Full aja semua. Udah aman kan? Ada yang masih ngomong? Kalau ada yang masih ngomong dulu. Nanti biar kalau Bapak ngomong, nggak ada yang ngomong kan gitu. Udah duduk semua, udah tenang. Udah jaga jarak, jangan bersentuhan, jangan bercanda-bercanda, jangan ketawa-ketawa.
Kalau seandainya yang perlu ketawa, ketawa. Hahaha. Udah selesai. Jangan lama-lama ketawanya, pelan aja. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Satuan Lalu Lintas sudah diberi waktu. Saya bersama Bribka Emi Konsuar dan bersama kanit saya Aibda Julfahmi, bersama rekan saya Polwan Bribtu Siti Sarah dan Aprilia, dan bersama kameramen saya Bribka Hendra. Kami alhamdulillah diberikan waktu sebentar, nggak lama, cuma 15 menit. Dihitung dari sekarang 15 menit untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi adik-adik. Ada yang bawa kendaraan? Angkat tangan. Yang bawa kendaraan? Nggak banyak ya. Ini yang jujur, mungkin yang angkat tangan yang jujur, yang ada bawa kendaraan. Tapi Bapak lihat di parkiran lumayan ya, Bu ya. Di parkiran lumayan, mungkin kendaraan gurunya ya. Jadi adik-adik ini yang bawa kendaraan nanti dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Anak sekolah, anak SMP boleh bawa kendaraan nggak? Nggak ya? SMP nggak boleh bawa kendaraan. Ini langsung dilanjutkan oleh Bapak Kanit Biasa Ibda Julfahmi yang mau kasih pertanyaan. Nanti ada 3 pertanyaan yang udah pernah berurusan sama polisi. Kasih 3 pertanyaan yang penting, yang bermanfaat ya. Silakan Pak Julfahmi, kami silakan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul. Ibu ataupun Bapak Kepala Sekolah ataupun keluarga besar SMP Negeri 2 Karangbaru yang telah sudi menerima kedatangan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tamiang, khususnya unit Bidaksa. Kita dalam pertemuan ini nggak lama-lama, kami juga mengerti karena waktu bersekolah atau waktu untuk mendapatkan ilmu dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak cuma sedikit, karena kita diatur oleh protokol kesehatan tersebut. Protokol kesehatan lah yang mengatur kita sekarang. Dulunya kita sekolah dari rumah menuju ke sekolah, kita belajar tatap muka, masuk jam 8, keluar sampai jam 2. Kalau sekarang ini udah dibatasi. Ya begitu Ibu. Yang dulunya full satu kelas mungkin 36, 35, sekarang dibagi 2. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kepada kita oleh pemerintah, oleh penguasa negara ini untuk sekolah tatap muka. Tujuan kami di sini adalah yang pertama silaturahim, yang kedua memberikan cerahan dalam berlalu lintas. Dalam kita berlalu lintas, kita harus mematuhi rambu-rambu peraturan yang telah digariskan oleh undang-undang. Untuk adik-adik ketahui, cuma menjalankan perintah daripada undang-undang. Semua kita ini berdasarkan undang-undang, berdasarkan perintah. Seandainya besok ini fungsi lalu lintas diambil oleh instansi lain, mungkin kita polisi lalu lintas yang ada sekarang ini tidak akan menjalani lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkatan jalan raya. Gak menutup kemungkinan itu akan diambil mungkin oleh instansi lain yang lebih potensi menjalankan peraturan ini. Apa boleh buat? Demi undang-undang, demi patuh kepada negara, kita harus atrek. Jadi selama undang-undang itu masih diberikan kewenangan untuk menyampaikan, untuk melakukan tindakan kepada polisi, maka polisi menjalankan lalu lintas. Kita wajibkan yang mempunyai kendaraan roda 2
wajib. Undang-undangnya bukan sekarang aja, udah lama itu undang-undangnya. Undang-undang pertama itu tahun 91 udah diterapkan masalah wajib LM. Diperbarui lagi dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Mungkin ke depan lagi akan diperbarui lagi agar masyarakat termasuk adik-adik yang ada di sini kaca pion wajib pakai plat muka belakang, wajib pakai kaca lampu sen, ya kan? Begitu juga dengan pembayaran pajaknya. Kalau ada adik-adik, mungkin ada keluarga kita yang kecelakaan lalu lintas, itu bukan ditangani oleh BPJS, tapi ditangani oleh asuransi. Asuransi itu diambil dari kita pembayaran pajak. Kalau rata-rata nggak ada kereta bodong, LM juga nggak ada, ya kan? Lebih daripada itu, adik ini yang merupakan aset deh. Aset, tahu nggak aset? Aset itu kekayaan, ya kan? Kekayaan pribadi, kekayaan keluarga, kekayaan negara, kekayaan bangsa ini. Ya kan? Kalau adik-adik udah cacat, mungkin ada cita-citanya menjadi TNI, menjadi Polri, mau masuk ke sekolah camat, SPTN, akan udah nggak ada lagi deh, nggak ada lagi, karena di situ diminta sehat jasmani rohani. Kalau udah pincang, kaki udah patah, nggak ada lagi deh. Sebelum terjadi hal ini kepada kita, itulah kedatangan kami sini. Kami mengingatkan, kami sayang sama adik-adik. Bukti kesayangan kami kepada adik-adik di sini, kami memberikan cerahan ini. Mungkin ada teman-teman yang nggak hadir pada hari ini, mungkin dia masuk shift 2 ataupun shift 1. Udah hebat SMP nomor 2 kan? Nggak SMA 30, SMP 50, itu nggak jauh. Ini SMP nomor 2 berarti siswa-siswanya hebat kan? Ini bagus nih mic-nya, bisa sampai kemari nih, jauh. Ada kira-kira pertanyaan? Yang mantap lah, kasih pertanyaan dulu. Yang kasih pertanyaan Bapak kasih buku lah nih. Ini ada buku mengenal Kepolisian Republik Indonesia. Baru polisi sahabat pelindung kita. Jadi polisi itu banyak ada fungsi-fungsinya, ada Intel, Reskrim, Bimas, Inspektorat, Dokes, Propam, banyak nih mengenal Kepolisian Republik Indonesia. Siapa yang mau masuk dari polisi? Ada angkat tangan. Bagus nih, jadi bukuan cantik-cantik tuh, ya kan? Harus sering-sering rinstop tuh, angkat badannya tinggi-tinggi. Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Ada? Harus semangat. Ada yang mau jadi tentara? Ada? Ini. Ya, berapa? Nama saya Siri Sinabila, Ya. kelas 91. Kalau misalkan kita jalan kaki, terus ketabrak sama kereta, itu dapat asuransi. Itu dapat asuransinya. Bagus nih pertanyaannya nih. Ini Bapak kasih buku nih. Berdiri. Nih. Nah. Oke. Siapa namanya? Ada lagi? Ada lagi? Udah cukup ya? Ini biar nggak buang-buang waktu. Kalau kita pejalan kaki ditabrak, dapat asuransinya. Asuransi itu ada 2. Sebetulnya nggak 2, banyak asuransi. Asuransi swasta dan asuransi yang memang di bawah pengawasan pemerintah. Yang di bawah pengawasan pemerintah itu Jasara Harja dan BPJS. Jasara Harja dan BPJS itu menangani asuransi tentang kecelakaan dan masalah asuransi yang lain seperti kecelakaan pesawat, mobil. Kalau BPJS sakit percambangan, misalnya Jasa Harja
nggak sanggup untuk biayai, ada batas limitnya. Ditanggungnya seperti 10 juta ya. 25 juta. Ditanggung 25 juta untuk perobatannya. Lebih dari 25 juta itu ditanggung BPJS. Misalnya perobatannya cacat. 25 juta cuma sampai batas perobatannya, bukan 25 juta tuh, Pak. Saya kan berobatnya cuma 1 juta, uangnya 25 juta, berarti uang saya masih ada 24 juta, bukan seperti itu, ya. Jadi batas maksimalnya 25 juta perobatan. Ada kemarin nanya, Wan, kemarin saya kecelakaan, perobatannya cuma 2 juta. Kata Bapak polisi itu perobatannya 25 juta. Berarti kan masih ada uang saya 23 juta. Bukan seperti itu, ya. Jadi batas maksimalnya 25 juta. Lebih dari itu ditanggung sama jasa BPJS. Ya. Udah ngerti ya? Ya, bagus pertanyaannya tuh. Kalau kecelakaan itu ditanggung. Itu lihat permasalahannya. Kadang ada permasalahan nggak mau ditangani sama polisi, Pak. Kami nggak mau diasuransikan. Kami bayar sendiri masing-masing. Ya nggak ada masalah. Itu antara kedua belah pihak. Dia kesepakatan kedua belah pihak. Saya nggak mau ditanggung jasa harja. Saya nggak mau tanggung BPJS. Saya sanggup biaya sendiri. Nggak ada masalah. Itu hak seseorang. Orang mendapat asuransi itu cuma satu kali. Misalnya dapat jasa harja, dia nggak dapat jasa BPJS. Dapat BPJS, nggak dapat jasa harja. Nggak dapat ada asuransi, nggak dapat BPJS, nggak dapat jasa harja. Dia ada prudensial atau asuransi yang lain. Demikian ya. Itu jelas ya. Ada lagi? Ini buku masih ada 3 lagi. Ada lagi? Itu satu lagi ya. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norakmalia, kelas 71. Saya mau bertanya tentang berapakah umur anak-anak yang bisa mengendarai sepeda motor? Itu bagus tuh. Berapa umur anak-anak mengendarai sepeda motor? Ini bukunya Bapak kasih. Dah, bagus ya. Ini berapa umur anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ini kan pinter-pinter nih, sering-sering googling, nanya di Google. Ada yang tahu? Ini tahu nih. Kalau ada yang tahu, Bapak kasih juga bukunya. Bisa jawab. Berarti itu nggak pernah nanya sama kawannya gitu ya? Dah, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarwasya Putra dari kelas 8I92. Batas umur yang boleh bawa kendaraan. umur 17 tahun. Bagus. Ini bukunya. Ini bukunya udah tinggal polisi sahabat pelindung kita. Kalau itu nanti bisa baca-baca. Udah cukup ya. Jadi itu pertanyaannya, jawabannya betul. Tepuk tangan dulu kawannya. Enak, masukkan ke channel Bapak. Bapak punya channel YouTube Polisi Rakyat 1986. Nanti ini Ibu minta izin, Bu. Jadi video yang Bapak rekam ini Bapak masukkan ke channel Bapak. Bapak punya channel YouTube. Bagus kan? Siapa sini yang punya channel YouTube? Siapa? Nggak ada ya? Ini aja perjumpaan kita hari ini. Sampai di sini aja perjumpaan kita hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Laporan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Tamiang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami Polisi Rakyat 1986. Ya, berikan komentar terbaik Anda. Bye-bye.